foto koleksi Dewan Harian Angkatan 45 korban berjatuhan dan kerusakan terjadi di beberapa tempat di dalam kota Surabaya akibat pertempuran antara pejuang Indonesia dengan pasukan Sekutu 10 November 45. Rakyat Surabaya bangkit mempertahankan kemerdekaan RI dengan bersenjataan apa adanya. Mereka menggempur pasukan Sekutu. Serangkaian insiden kunjungan berupa perobekan bendera merah putih biru menjadi merah putih oleh pejuang Front Surabaya tanggal 19 September 1945. Lanjutan rangkaian insiden kunjungan yaitu perobekan bendera merah putih biru. Panglima Besar Sudirman dan Majen Urip Sumoharjo menyaksikan latihan perang dari TNI Jawa Timur Juni 1946. Korban berjatuhan dan kerusakan terjadi dalam pertempuran antara bangsa Indonesia dengan pasukan Sekutu. Kebakaran terjadi di Pelabuhan Tanjung Perak dan sekitarnya mewarnai pertempuran melawan tentara Sekutu. Suasana pemakaman para pahlawan korban pertempuran Brimob Belanda di Pronojiwo, Lumajang sekitar Oktober 1947. Ramah tamah antara prajurit TNI dan rakyat merupakan kunci sukses. Mis Ketut Tantri di depan corong radio perjuangan di Surabaya tengah mengajak seluruh rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan 17 Agustus 1945. Bung Tomo, jenderal pemberontak yang membakar semangat dan menggelorakan semangat perjuangan pemuda khususnya arek-arek Surabaya, sedang beraksi dalam suatu rapat raksasa di Yogyakarta tahun 1945. Iring-iringan jenazah para pahlawan korban pertempuran Brimob dengan Belanda di Pronojiwo, Lumajang, Oktober 1947. Panglima Besar Sudirman dan Jenderal Urip Sumoharjo memberi penghormatan dari kesatuan-kesatuan yang dikunjunginya di Front Jawa Timur sekitar Juni 1946. Panglima Besar Sudirman dan rombongan dalam inspeksinya di Malang Februari 1946 meninjau dan memeriksa pesawat-pesawat terbang yang baru direbut dari Jepang. Laskar wanita dalam palang merah ikut serta dalam latihan perang Maret 1947. Tempat tinggal residen Belanda sekarang Gedung Negara Gerahadi, Jalan Pemuda, Surabaya. Oval Brook atau jembatan gantung di Petean Kalimas, Surabaya. Kolonel Sungkono tiba di kota Surabaya untuk pertama kali pada bulan November 1949 mendapat sambutan dari pimpinan militer setempat. Sekilas keadaan dan kegiatan para pejuang kita di Front Jawa Timur pada bulan Januari 1947. Restoran Olimpik, Jalan Urip Sumoharjo, Surabaya. Korban berjatuhan dan kerusakan terjadi di beberapa tempat di dalam kota Surabaya akibat pertempuran antara pejuang Indonesia melawan tentara atau pasukan Sekutu. Gedung Lindeteves Stokvis tahun 1913,
Jalan Pahlawan. Saat ini gedung tersebut dipakai untuk sebuah kantor bank, sedangkan arus lalu lintas di kawasan itu cukup padat setiap harinya. Foto atas tadi koleksi Edi Samson dan yang bawah Toto Sumarno. Jalan Pahlawan, depan kantor Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 1955-1966 masih menjadi dua arah. Sementara di bagian tengah jalan masih terdapat angkutan tram listrik koleksi Rizky. Kepadatan arus lalu lintas di Jalan Pahlawan saat ini mengharuskan kawasan itu diubah menjadi satu arah saja ke kawasan Keramat Gantung dan alun-alun Condong koleksi Toto Sumarno. Viaduk Pahlawan dari Jalan Pasar Besar tahun 1942 koleksi Edi Samson. Kawasan viaduk tahun 2005 ramai padat, penuh papan reklame koleksi Toto Sumarno. Gedung Internasio dilihat dari Jembatan Merah masih dua arah ke kawasan Kembang Jepun dan Jembatan Merah koleksi April Suratibyo. Meski masih tetap dua arah, kawasan Gedung Internasio ini tertutup sedikit oleh deretan pohon dan papan reklame koleksi Toto Sumarno. Jembatan Yosudarso, foto dibuat tahun 1955-1966. Jalur jalan tersebut masih dibuat dua jalur ke arah Yosudarso dan ke arah sebaliknya koleksi Rizky. Saat ini kawasan jembatan Yosudarso tersebut dibuat menjadi satu arah saja koleksi Toto Sumarno. Suasana kawasan Blauran yang masih dipadati sejumlah becak. Kawasan Blauran tahun 1955-1966 koleksi Rizky. Tahun 2005 kawasan Jalan Blauran tetap ramai dan padat. Cuma saja kendaraan bermotor kini lebih mendominasi koleksi Toto Sumarno. Sejak zaman dulu kawasan Kembang Jepun memang merupakan kawasan perdagangan koleksi April Suratibyo. Sekarang pun kawasan Kembang Jepun masih merupakan kawasan niaga. Orang sering menyebut kawasan ini sebagai Cinatunsnya Surabaya koleksi Toto Sumarno. Tugu Pahlawan dengan latar belakang viaduk sudah mengalami banyak perubahan. Jalur tram listrik tak ada lagi. Juga bagian samping komplek Tugu Pahlawan kini dibangun sebagian pagar koleksi April Suratibyo. Tugu Pahlawan masa kini koleksi Toto Sumarno.